Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C kelompok 5, mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Di sini kami akan mengajak teman-teman ke wilayah Eropa bagian timur, yaitu Moldova, Rumania, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Rusia, dan Ukraina. Negara Moldova. Keadaan geografis negara Moldova. Negara Moldova terletak di Eropa Timur yang berbatasan di barat dan barat daya dengan Rumania dan di utara, selatan, dan timur dengan Ukraina. Sebagian besar wilayahnya terletak di wilayah Bessarabia, di antara dua sungai utama di wilayah tersebut, Dnistru dan Prut. Dnistru merupakan bagian kecil dari perbatasan Moldova dengan Ukraina di timur laut dan tenggara. Namun, sebagian besar mengalir melalui bagian timur negara itu, memisahkan Bessarabia dan Transnistria. Sungai Prut membentuk seluruh perbatasan barat Moldova dengan Rumania. Sungai Danube menyentuh perbatasan Moldova di ujung paling selatannya dan membentuk perbatasan sepanjang 200 meter atau 656 kaki. Dari aspek sumber daya alam, Moldova tergolong negara dengan sumber daya alam yang sangat kecil. Tidak ada sumber daya alam khusus yang menjadi kekayaan sumber daya alam dari negara ini. Umumnya, kekayaan alam Moldova adalah berupa produk-produk pertanian, seperti gandum, sayuran, maupun buah-buahan. Selain buah-buahan, Moldova juga merupakan negara penghasil material bangunan seperti bahan mentah pembuat semen, besi, maupun kaca. Hasil alam inilah juga menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat Moldova. Indikator kuantitatif negara Moldova. Yang pertama, jumlah penduduk negara Moldova. Pada tahun 2018 ada di angka 3.545.900 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 ada di angka 3.250.530 jiwa. Angka ini sesuai dengan data pertumbuhan penduduk Moldova yang semakin menurun. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk negara Moldova. Pada tahun 2018 adalah min 0,09%, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk Moldova pada tahun 2023 adalah min 0,58%. Moldova memenuhi indikator negara maju dalam tingkat pertumbuhan penduduk karena rata-rata pertumbuhan penduduk negara maju ada di angka 0,1%. Yang ketiga, angka kelahiran di Moldova. Pada tahun 2017 ada di angka 10,27 per 1000 penduduk, namun pada tahun 2023 ada di angka 8,6 per 1000 penduduk. Moldova memenuhi indikator negara maju dari angka kelahiran karena rata-rata angka kelahiran negara maju ada di angka kurang dari 11 kelahiran per 1000 penduduk. Yang keempat, usia harapan hidup. Pada tahun 2017, Moldova memiliki usia harapan hidup di angka 71,72 tahun, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 69,7 tahun. Menurut indikator negara maju, pada usia harapan hidup, Moldova tidak memenuhi indikator ini karena rata-rata usia harapan hidup di negara maju ada di angka lebih dari 77 tahun, sedangkan Moldova berada di bawah rata-rata tersebut. Yang kelima, pendapatan per kapita Moldova pada tahun 2022 menurut data World Bank ada di angka 5.714,4 dolar, sedangkan menurut data dari Siago pada tahun 2022 pendapatan per kapita Moldova ada di angka 13.300 dolar. Apabila dilihat dari data ini, Moldova tidak memenuhi indikator negara maju dalam pendapatan per kapita karena rata-rata pendapatan per kapita negara maju ada di angka 27.790 dolar dan Moldova ada di bawahnya. Indikator kualitatif negara Moldova. Yang pertama, nilai indeks pembangunan manusia atau HDI. Negara Moldova pada tahun 2021 adalah 0,767, membuat Moldova masuk dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi. Peringkat HDI Moldova berada di posisi 80 dari 191 negara dan wilayah yang diukurnya. Antara tahun 1990 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai HDI Moldova, naik dari 0,653 menjadi 0,767. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja di negara Moldova tercermin dalam keseimbangan antara tradisi budaya,
kondisi ekonomi, dan nilai-nilai sosial. Negara ini memiliki warisan budaya yang kaya, mencakup nilai-nilai seperti kesetiaan, tanggung jawab, dan kerja keras yang tercermin dalam dedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Budaya kerja keras menjadi bagian penting dari sikap etos kerja di negara Moldova, di mana meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang signifikan, banyak orang Moldova tetap berusaha kerja keras untuk mencapai tujuan mereka di berbagai sektornya. Yang ketiga, mata pencaharian. Mata pencaharian di negara Moldova memiliki sektor pertanian yang sangat vital dalam struktur ekonominya. Berbagai hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, anggur, gandum, dan tembakau menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Keunggulan dalam sektor ini menjadikan negara Moldova sebagai pemasok utama produk pertanian. Yang keempat, tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di negara Moldova menunjukkan pencapaian yang cukup tinggi yang tercermin dari usia harapan hidup yang mencapai 71,72 tahun. Hal ini bahwa negara Moldova memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka. Dukungan terhadap kesehatan juga terlihat dari infrastruktur kesehatan yang baik. Yang kelima, tingkat pendidikan. Negara Moldova tingkat melek hurufnya mencapai 99,6%, menunjukkan bahwa sebagian besar populasi dewasanya memiliki kemampuan membaca dan menulis yang memadai. Selain itu, harapan hidup sekolah yang mencakup pendidikan dasar hingga tinggi selama total 14 tahun, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi warga negaranya. Yang keenam, kesadaran hukum. Penuntutan terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi juga meningkat. Menurut Transparansi Internasional, pada tahun 2010, sebanyak 37% warga Moldova melakukan suap, menandakan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Salah satu lembaga yang paling sering dikaitkan dengan korupsi adalah polisi. Gerakan protes anti korupsi yang besar-besaran bahkan terjadi di Chisinau pada bulan September 2015 setelah terungkapnya penipuan bank senilai 1 miliar dolar. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang negara Bulgaria. Bulgaria adalah sebuah negara yang berada di Eropa Timur. Bulgaria memiliki nama lengkap Republik Bulgaria dan nama lokal Republic of Bulgaria. Bulgaria memiliki luas wilayah 110.879 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar 6.827.136 tahun 2023. Bulgaria merdeka pada 15 November 1990 dan memiliki lagu kebangsaan Mila Rodino. Bulgaria memiliki bentuk pemerintahan republik parlementer. Bulgaria memiliki mata uang Lev Bulgaria. Bulgaria memiliki sejarah yang panjang. Yang pertama ditandai dengan perdamaian dengan Byzantium pada tahun 681. Akhirnya ditaklukkan oleh Byzantium pada tahun 1018. Pemberontakan oleh dinasti ASEAN pada tahun 1185 menandai awal dari kekaisaran Bulgaria. Periode kekuasaan Bulgaria menunjukkan perkembangan ekonomi dan budaya yang signifikan. Namun pada tahun 1257 dinasti ASEAN berakhir dan Bulgaria mulai terpecah dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah. Abad ke-14 akhir, di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Bulgaria mengalami penindasan dan ketidakadilan yang menyebabkan munculnya pemberontakan pada tahun 1877. Kekalahan Utsmaniyah dan akhirnya Bulgaria mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Berdasarkan letak astronomisnya berada di antara 41 derajat lintang utara sampai 45 lintang utara dan 22 derajat bujur timur sampai dengan 29 derajat bujur timur. Batas wilayah Bulgaria di sebelah utara berbatasan dengan Rumania dan di sebelah barat berbatasan dengan Republik Makedonia dan Serbia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Hitam dan sebelah selatan
berbatasan dengan Turki dan Yunani. Struktur administrasi baru ditetapkan secara bersama dengan desentralisasi ekonomi yang melibatkan 27 provinsi. Setiap provinsi dinamai sesuai dengan ibu kotanya. Setiap provinsi kemudian dibagi menjadi 265 kota. Pemerintahan kota dipegang oleh seorang wali kota yang dipilih dalam pemilihan umum. Ibu kota Bulgaria adalah Sofia, yang bisa dibilang sebagai salah satu kota tertua yang masih berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Sofia merupakan bagian Kekaisaran Romawi. Salah satu bangunan khas adalah gereja peninggalan dari abad ke-4. Keadaan geografis Bulgaria terletak di bagian timur semenanjung Balkan. Topografi Bulgaria meliputi daratan. Landscape Bulgaria bervariasi dari pegunungan bersalju hingga lembah dan daratan rendah yang membentang hingga ke pantai Laut Hitam. Pegunungan Balkan melintas bagian tengah negara ini. Titik tertinggi negara ini terletak di wilayah pegunungan Rila, mencapai 9.594 kaki atau 2.925 meter. Wilayah utara pegunungan Balkan, lereng Danubia, terdapat daratan rendah yang sangat subur, dikenal sebagai Maritsa Basin. Sungai-sungai besar yang mengalir adalah Sungai Danubi yang menjadi perbatasan dengan Rumania. Keadaan iklim Bulgaria memiliki iklim yang kontinental, mengalami musim panas dan musim dingin yang panjang. Di bulan Desember hingga pertengahan Maret, saldo sering turun. Suhu rata-rata tahunan bervariasi, suhu sekitar 8 derajat di wilayah utara. Bagian selatan Bulgaria cenderung memiliki suhu yang lebih hangat karena dipengaruhi oleh Laut Mediterania. Suhu siang hari berkisaran di antara 0 sampai 5 derajat Celcius pada musim dingin dan 25 sampai 30 derajat Celcius pada musim panas. Curah hujan rata-rata sekitar 700 mm. Sebanyak 12.360 spesies telah ditemukan dalam kompleks vegetasi kontemporer, di mana 3.700 tumbuhan tingkat tinggi tanaman endemik Bulgaria yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Fauna Bulgaria berjumlah sekitar 13.000 spesies, yang merupakan 14% dari total jumlah spesies hewan yang terdaftar di Eropa. Wilayah Bulgaria pada masa kuno terbagi menjadi 3, yaitu Trakia, Moesia, dan Makedonia. Trakia merupakan wilayah terbesar dari Bulgaria yang terletak di bagian timur. Sekitar 30% dari total tanah Bulgaria adalah dataran sedang, sementara 41% merupakan perbukitan dan dataran tinggi. Bagian barat Bulgaria adalah gunung-gunung terdiri dari 2 rangkaian Alpen, yaitu Pirin dan Rila. Bulgaria kaya akan sumber daya alam. Negara ini memiliki cadangan tembaga, bauksit, mangan, seng. Selain itu, Bulgaria juga memiliki cadangan emas, besi, perak, barium, oksida, uranium, nikel, serta mineral bukan logam seperti gipsum, garam, batu, marmer, dan kaolin. Sekarang kita membahas tentang kondisi sosial budaya di Bulgaria. Pertama, bahasa. Semua kelompok etnis memiliki kemampuan berbahasa Bulgaria, baik sebagai bahasa utama maupun sebagai bahasa kedua. Bahasa Bulgaria adalah bahasa resmi negara dan digunakan oleh sebagian besar penduduk, mencapai 85% dari total populasinya. Selain berbahasa Bulgaria, bahasa dominan lainnya di Bulgaria adalah bahasa Turki dan Romania. Terus yang kedua ada suku. Mayoritas penduduknya adalah etnis Bulgaria yang mencakup sekitar 78% dari total populasinya. Kemudian Turki sebesar 0,8% dan Romania sebesar 4,1%. Terus yang ketiga ada agama. Lebih dari 3/4 penduduk negara ini adalah anggota gereja ortodoks. Sementara Muslim Sunni adalah komunitas agama terbesar kedua, sekitar 10% populasi. Populasi dengan agama lain atau yang tidak menjawab agama mencakup kurun 3% dari total populasi. Sementara sekitar 11,8% lainnya menyatakan diri sebagai ateis. Apakah Bulgaria merupakan negara maju? Mari kita lihat. Yang pertama, indikator kuantitatif. Tingkat pertumbuhan penduduk Bulgaria pada tahun 2018 adalah minus 0,73% dan minus 0,66% pada tahun 2023.
Bulgaria untuk indikator negara maju dalam pertumbuhan memenuhinya negara maju, yaitu 0,1%. Jumlah penduduk Bulgaria pada tahun 2018 7.242.000 jiwa. Dan pada tahun 2023 ada di angka 6.827.700 jiwa. Dan angka kematian bayi di Bulgaria pada tahun 2023 adalah 7 per 1000 kelahiran. Yang mana hal ini ada di atas rata-rata angka kematian bayi di negara maju, yaitu kurang dari 6 per 1000. Maka dari itu Bulgaria tidak memenuhi indikator negara maju. Angka kelahiran di Bulgaria pada tahun 2017 adalah 9 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 8 per 1000 penduduk. Bulgaria dalam aspek angka kelahiran memenuhi indikator negara maju. Beban tanggungan negara Bulgaria. Data rasio ketergantungan total sebesar 67,3. Usia harapan hidup di Bulgaria pada tahun 2017 mencapai angka 74,81 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Bulgaria belum memenuhi indikator negara maju untuk usia harapan hidup. Pendapatan per kapita Bulgaria menurut data Trending Economics pada tahun 2023 ada di angka 9,68 ribu US dollar. Sedangkan menurut data tahun 2022 ada di angka 27.000 US dollar. Hal ini menunjukkan Bulgaria belum memenuhi indikator negara maju. Yang kedua, indikator kualitatif, Human Developer Index. Pada tahun 2021 Bulgaria memiliki indeks pembangunan manusia atau HDI sebesar 0,795 pada kategori pembangunan tinggi. Peringkat negara ini ada di 68 dari 191 negara. Etos kerja. Masyarakat Bulgaria memiliki nilai-nilai seperti keuletan, ketekunan, rasa tanggung jawab yang tinggi terdapat pekerjaan mereka. Mereka cenderung menghargai kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu, budaya Bulgaria juga menekankan pentingnya kerjasama solidaritas di tempat kerja. Yang selanjutnya tingkat pendidikan. Angka melek huruf angka 98,4%. Warga 15 tahun wajib sekolah dan cakup pendidikan formal, tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi. Mata pencarian sektor pertanian Bulgaria masih memiliki peran penting, namun kontribusinya terhadap PDB secara relatif kecil, sekitar 0,3% pada tahun 2017. Sektor industri memiliki kontribusi yang besar, mencapai sekitar 27% dari PDB pada tahun 2017. Namun sektor yang paling dominan dalam mata pencarian Bulgaria adalah sektor jasa, mencakup sekitar 67,4% dari PDB pada tahun 2017. Tingkat kesehatan Bulgaria memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik. Dari keluaran kesehatan saat ini sebesar 8,5% dari PDB pada tahun 2020. Kesadaran hukum berdasarkan indeks Bulgaria seringkali menduduki peringkat yang rendah dalam hal tingkat korupsi. Untuk tingkat keamanan Bulgaria memiliki angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dengan 30.000 personil militer aktif. Negara Belarusia. Nah, negara Belarusia ini memiliki nama lengkap Republik Belarus atau Republic of Belarus. Tapi orang Indonesia seringnya menyebut negara ini dengan negara Belarusia. Memiliki nama lokal ini atau Republika Belarus memiliki luas negara sebesar 207.600 km persegi. Bentuk negara ini adalah republik presidensil dengan kepala negaranya ya Presiden Alexander Lukashenko, dan ada kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri Sergei Rumas. Yang Rusia beribu kota di Minsk. Mata uang rubel Belarus atau kodenya adalah BR. Untuk bahasa resmi yang digunakan di Belarusia adalah bahasa Rusia dan bahasa Belarus. Memiliki hari kemerdekaan di tanggal 25 Agustus tahun 1991. Mereka merdeka dari Uni Soviet. Belarusia memiliki lagu kebangsaan My Belarusi atau We Belarusians.
Kalau kalian ingin cari informasi mengenai negara Belarusia, kalian bisa mencari di internet dengan kode domainnya .bi atau ini. Dan juga kalau mau nelpon orang Belarusia, bisa pakai kode 375. Biar kalian gak nyasar kalau nanti mau ke negara Belarusia, kalian harus tahu letak astronomis dari negara Belarusia ini. Di mana sih? Negara Belarusia ini ada di antara 51 derajat LU sampai 51 derajat LU dan 23 derajat BT sampai 33 derajat BT, yang mana memiliki panjang dari utara ke selatan sepanjang 560 km dan dari barat ke timur sepanjang 650 km. Rusia ini ada di zona waktu Eropa Timur Jauh atau FIT UTC plus 3. Negara Belarusia ini juga memiliki batas wilayah di sebelah utara dan timur dengan negara Lituania, Latvia, dan Rusia, di sebelah selatan dengan Ukraina, dan di sebelah barat dengan negara Polandia. Sama seperti negara lainnya, Belarusia juga memiliki wilayah-wilayah pembagian di dalamnya. Belarusia memiliki sistem pemerintahan yang terdiri dari daerah, region, dan rayon. Setiap daerah memiliki otoritas legislatif yang disebut dengan Dewan Region yang dipilih oleh penduduknya. Otoritas eksekutif disebut dengan pemerintah daerah yang ketuanya ditunjuk oleh presiden. Belarusia memiliki 6 region yang mana region itu dibagi menjadi 118 rayon. Ini adalah pembagian wilayah administrasi Belarusia. Pertama, ada kota Minsk. Memiliki luas wilayah sebesar 305,50 km persegi, dan kedua ada Provinsi Brest, memiliki luas wilayah 32.790,68 km persegi. Ketiga ada Provinsi Grodno yang memiliki luas wilayah 25.118,07 km persegi. Keempat ada Provinsi Mogilev, memiliki luas wilayah 29.079,61 km persegi. Lalu ada Provinsi Minsk yang memiliki luas wilayah 39.912,35 km persegi. Dan terakhir ada Provinsi Vitebsk yang memiliki luas wilayah sebesar 40.049,44 km persegi. Ada satu region yang tertinggal, yaitu Gomel Region atau Provinsi Gomel, memiliki luas 40.400 km persegi. Untuk kondisi geografisnya, negara Belarusia ini tuh cenderung datar dan tanah berawa. Sekitar 40% dari wilayah negara ini adalah hutan yang menutupi wilayah Belarus di bagian utara. Nah, sedangkan untuk Belarus di bagian selatan ini adalah rawa-rawa dan hutan luas yang disebut dengan Pripyat Marshes. Bentuk geomorfologi Belarusia membentuk punggung dataran tinggi yang membentang dari timur laut ke barat daya di tengah Belarusia. Belarusia ini memiliki tinggi rata-rata sekitar 160 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di ketinggian 645 meter di atas permukaan laut, dan titik terendahnya ada di Sungai Neman pada 90 meter di atas permukaan laut. Belarusia memiliki kurang lebih 10.000 danau. Ukuran danaunya ini relatif kecil-kecil, memiliki 28.000 sungai-sungai besar dan kecil, sehingga Belarusia mendapat julukan Blue Eyed Line atau jalur mata biru. Untuk keadaan iklim di negara Belarusia ini memiliki iklim kontinental moderat, yaitu musim dingin yang sejuk dengan musim panas yang hangat. Pada Januari, suhu berkisar di antara minus 4,5 derajat Celcius sampai minus 8 derajat Celcius. Tapi pada bulan Juli, suhu berkisar di antara lebih dari 17 derajat Celcius dan lebih dari 18 derajat Celcius. Sedangkan untuk curah hujan tahunan di Belarusia ini ada di angka 600-700 mm. Hujan yang turun ini biasanya ada di bulan April sampai dengan bulan Oktober. Dan flora fauna di Belarusia sendiri memiliki 457 spesies
vertebrata, dan lebih dari 30.000 spesies invertebrata. Terdapat 7 kelas spesies burung sebanyak 308 spesies, mamalia sebanyak 81 spesies, ikan bertulang sebanyak 66 spesies, amfibi sebanyak 12 spesies, dan reptil sebanyak 7 spesies. Sekitar sepertiga wilayah Belarusia ini dipenuhi oleh hutan. Terdapat 111 jenis pohon dan sekitar 12.000 jenis tanaman serta jamur yang terdapat di dalamnya. Untuk keadaan sumber daya alam di Belarusia terdiri dari beberapa faktor yang mendominasi. Salah satunya adalah hutan. Hutan itu tuh menjadi sumber daya alam yang melimpah di Belarusia karena 34% total luas daratan Belarusia adalah hutan. Selain itu, Belarusia juga memiliki kekayaan mineral seperti granit, batu kapur, marl, dan tanah liat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Tapi negara Belarusia juga memiliki daerah yang tidak layak huni karena kejadian bencana nuklir Chernobyl pada tahun 1986 di Ukraina yang menyebabkan Belarusia menjadi salah satu negara yang pengaruh oleh kejadian ini, terutama di daerah wilayah tenggara seperti Homiel dan Mahilyo. Tersebut masih belum layak huni, bahkan untuk kegiatan pertanian pun jelas tidak bisa dilakukan di daerah tersebut. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas negara Belarusia secara fisik ya, mulai dari iklim, flora fauna, sumber daya alam, dan juga letak geografisnya. Sekarang kita berlanjut ke sejarah dan juga sosial budaya di negara Belarusia. Belarusia secara harfiah memiliki arti sebagai Rusia putih. Pembentukan awal negara Belarusia ini dimulai dari 40.000 tahun yang lalu. Proses pembentukan kelompok etnis Belarusia ini dimulai pada abad ke-6 hingga ke-8 Masehi. Belarusia didominasi oleh bangsa Slavia Timur awal, kemudian menjadi bagian dari Kadipaten Agung Lituania pada abad ke-13. Pada 1386 bersatu dan Polandia menghasilkan persemakmuran Polandia-Lituania, yaitu terbagi pada 1795 karena ditaklukkan oleh Kekaisaran Rusia, Prusia, dan Austria. Rusia tetap berada di bawah kekuasaan Rusia hingga diambil alih oleh Jerman pada Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1918, Belarusia menyatakan kemerdekaannya sebagai Republik Rakyat Belarusia. Tapi rejim tersebut jatuh setelah penarikan mundur Jerman akhir Perang Dunia I. Tahun 1919, Belarusia menjadi Republik Sosialis Soviet Belarusia atau RSSB dan kemudian bergabung dengan RSS Lituania menjadi RSS Lituania Belarusia. Setelah Perang Polandia Soviet pada 1921, Belarusia dibagi antara Polandia dan RSS Belarusia yang baru terbentuk. Pada 1939, Uni Soviet menduduki wilayah Belarusia yang dikuasai Polandia. Selama Perang Dunia Kedua, Belarusia diduduki oleh Jerman Nazi hingga 1944. Kebijakan Rusifikasi ditetapkan selama pemerintahan Stalin yang membatasi penggunaan bahasa Belarusia dan aspek kebudayaan lainnya. Hingga pada tahun 1990 dan 1991, Belarusia menyatakan kemerdekaannya dan secara resmi menjadi Republik Belarusia dan memperoleh kemerdekaan penuhnya dari Uni Soviet. Keadaan sosial budaya di Belarusia sangat dipengaruhi oleh sejarah negaranya yang telah saya sebutkan tadi. Untuk aspek-aspek utama dari kehidupan sosial budaya Belarusia ada pada bahasa. Bahasa yang dituturkan oleh penduduk Belarusia adalah bahasa Rusia dan bahasa Belarusia. Tapi ada juga sebagian kecil penduduk yang menggunakan bahasa Polandia, Ukraina, dan Yiddish Timur. Selanjutnya ada suku. Suku bangsa di Belarusia ini terbagi menjadi beberapa bagian etnis. Belarusia sebanyak 83,7%, etnis Rusia 8,3%, etnis Polandia sebanyak 3,1%, etnis Ukraina sebanyak 1,7%, dan etnis lainnya sebanyak 2,4%. Dan selanjutnya ada agama. Menurut data sensus yang dilakukan pada bulan November 2011, sekitar 58,9% dari total populasi Belarusia mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang beragama. Mayoritas dari mereka menganut agama Ortodoks Timur, sekitar 82%.
Selain itu, Gereja Katolik Roma memiliki penganut yang banyak di wilayah barat negara Belarusia ini. Agama-agama lain seperti Katolik Yunani, Yahudi, Islam, dan Neopagan, meskipun jumlahnya ini minim. Secara rinci, 48,3 dari populasinya mengidentifikasi sebagai Kristen Ortodok, sementara 41,1 menyatakan diri sebagai ateis. Persentase umat Katolik mencapai 7,1%, sedangkan 3,3% lainnya menganut agama lain. Selain itu, terdapat komunitas Tatar Lipka yang berjumlah sekitar 15.000 orang. Mayoritas di antaranya ini menganut agama Islam. Di bawah pasal 16 Konstitusi Belarusia, negara Belarusia ini secara resmi tidak memiliki agama yang diakui negara ini sebagai negara populer. Apakah negara Belarusia ini termasuk ke dalam negara maju? Mari kita lihat dari indikator-indikator negara maju. Yang pertama dari segi kuantitatif, pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk negara Belarusia pada tahun 2018 adalah minus 0, sedangkan tahun 2023 adalah minus 39%, yang mana mengalami penurunan dan jumlahnya berada di bawah rata-rata dunia di angka 1,2%. Jadi negara Belarusia negara maju. Selanjutnya ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk Belarusia pada tahun 2018 ada di angka 9.485.400 jiwa, sedangkan pada tahun 2023 di angka 9.383.853 jiwa, menunjukkan adanya penurunan populasi. Tingkat kematian bayi di Belarusia di angka 2,1 kematian per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2023. Kata kematian bayi dunia di 52 per 1.000 kelahiran. Rusia ini tuh memenuhi indikator negara maju. Selanjutnya ada angka kelahiran bayi. Angka kelahiran bayi di Belarusia pada tahun 2017 adalah per 1.000 penduduk, sedangkan pada 2023 adalah 8,6 kelahiran per 1.000 penduduk. Untuk rata-rata kelahiran bayi di negara maju ada di 11 per 1.000 penduduk. Jadi Belarusia ini memenuhi indikator negara maju. Selanjutnya ada tingkat kepadatan penduduk Belarusia yang dapat dihitung dengan rumus menghasilkan angka kepadatan penduduk negara Belarusia sebesar. Selanjutnya adalah beban tanggungan negara, cermin dari rasio ketergantungan total yang mencapai 50,8%. Rasio ini menggambarkan jumlah penduduk non-produktif yang terdiri dari kaum muda dan lansia dalam kaitannya dengan jumlah penduduk yang berusia produktif. Rasio ketergantungan kaum muda sebesar 25,4 dan rasio ketergantungan lansia sebesar 25,4. Belarusia ini menghadapi tekanan finansial yang signifikan dalam mendukung populasi non-produktifnya. Jadi si populasi produktif ini harus bekerja dengan lebih giat untuk memenuhi kebutuhan populasi non-produktif. Selanjutnya ada usia harapan hidup. Usia harapan hidup di Belarusia ada di angka 74,13 tahun. Belarusia belum memenuhi indikator usia harapan hidup di negara maju yang lebih dari 77 tahun. Menunjukkan bahwa negara Belarusia akan negara berkembang yang lebih dekat ke negara maju. Lalu ada produk domestik bruto atau PDB per kapita. Dilansir dari data CAI.gov, Belarusia pada 2021 memiliki PDB per kapita sebesar 19.800 US dollar, yang mana bila melihat standar negara maju ini tuh masih kurang karena ada di angka 27.790 US dollar. Tapi kalau kita lihat di sumber lain ini, PDB per kapita Belarusia itu bahkan ada di angka 7.883,3 US dollar yang berada jauh di bawah rata-rata negara maju. Ke indikator kualitatif negara maju Belarusia ada tingkat HDI atau Human Development Index atau IPM, indikator pembangunan manusia, dengan data yang mana ini adalah indikator untuk mengevaluasi perkembangan jangka panjang. Tahun 2021, Belarusia mencatat nilai HDI sebesar 0,808, menempatkannya ada dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi dan ada di peringkat 60 dari 191 negara. Selanjutnya ada sikap etos kerja, memiliki budaya kerja yang kuat dan komitmen serta disiplin yang tinggi. Mereka ini cenderung menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diberikan
dan tanggung jawab yang besar, baik di lingkungan kerja maupun sektor lain di kehidupan mereka. Lalu ada tingkat pendidikan, dapat dilihat dari tingkat melek huruf di negara Belarusia yang sangat tinggi, mencapai 99,7%. Nah, untuk warga-warga di Belarusia itu setidaknya sekolah selama 9 tahun pendidikan formal, dan sekarang tuh sudah menjadi 11 tahun. Berikutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian yang mendominasi di Belarusia ada di bidang perdagangan. Hal ini dilihat dari jumlah ekspor negara Belarusia yang cukup tinggi, terutama pada negara Rusia, Ukraina, dan Inggris. Selain perdagangan, Belarusia juga memiliki corak mata pencaharian di bidang industri. Dilihat dari hasil produk ekspor berupa barang setengah jadi dan barang jadi seperti pupuk, minyak sulingan, mobil, suku cadang kendaraan, farmasi atau obat-obatan dalam kemasan dan peralatan penyiaran. Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Belarusia ini cukup tinggi. Dilihat dari harapan hidupnya mencapai 74,6 tahun dan didukung oleh fasilitas kesehatan yang baik. Jumlah dokter mencapai 4,45 per 1000 orang, lalu 6,4% PDB-nya digunakan untuk bidang kesehatan. Lalu ada kesadaran hukum. Tingkat korupsi di Belarusia masih cenderung tinggi. Lihat dari korupsi di Belarusia pada angka 98 dan indeks korupsi di 37. Kanan Belarusia itu cukup tinggi dilihat dari kekuatan militer seperti Angkatan Darat, Angkatan Pertahanan Udara, pasukan operasi khusus, serta memiliki 45.000 sampai 50.000 tentara aktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan negara Rusia. Yang pertama yaitu tentang profil dasar mengenai negara Rusia. Baik, bisa dilihat di atas. Itu merupakan nama lengkap dari negara Rusia. Sebelah sini yaitu nama lokal dari negara Rusia. Dan di bawah sini itu merupakan keterangan mengenai luas negara Rusia. Lalu di atas sana merupakan jumlah penduduk negara Rusia. Lalu merupakan bentuk pemerintahan negara Rusia. Kepala negaranya merupakan, lalu ibu kotanya. Presiden saat ini Rusia merupakan mata uang dari Rusia adalah pendapatan per kapita Rusia. Lalu pendapatan domestik bruto nasional nominalnya adalah, bahasa resmi yang digunakan Rusia adalah, lalu hari kemerdekaannya, lagu kebangsaannya. Oke, baik, bisa dilihat ya di sisi kanan dan kiri merupakan bendera dan juga logo dari negara Rusia. Yang bisa dilihat nanti keterangan mengenai logo dan bendera tersebut di bawah sini dan juga di atas sini. Baik, terima kasih. Bisa dilihat nanti negara Rusia itu petanya seperti apa nanti di atas. Lalu di bawahnya di sini ada perbatasan mengenai Rusia. Sejarah dari Rusia sendiri merupakan bisa dilihat di atas. Lalu keadaan geografis dari Rusia, keadaan iklimnya, flora dan faunanya bisa dilihat ya, beberapa nanti ada berbagai jenis makhluk hidup. Lalu sumber daya yang dimiliki oleh Rusia bisa dilihat nanti, ini juga sebelah sini dan sebelah sini. Oke, baik, mungkin sekian
sekian video PJBL yang bisa saya berikan. Terima kasih. Rumania yang dimana memiliki luas wilayah sebesar 238.391 km dengan jumlah penduduk sebanyak 19.038.098 jiwa dan juga memiliki bentuk pemerintahan dari negara ini yaitu Republik Semi Parlementer yang dipimpin oleh Presiden Klaus Iohannis sejak tahun 2014. Negara Rumania memiliki ibu kota yang bernama Bukares. Rumania memiliki mata uang yang bernama leu Romania. Untuk pendapatan per kapita yang dihasilkan oleh Rumania sebesar 32.500 US dollar dan PDBN sebesar 618,95 miliar US dollar. Negara Rumania merdeka pada 9 Mei 1877 dan memiliki lagu kebangsaan yang berjudul Deșteaptă Român. Nah, untuk letak astronomis dari negara Rumania yaitu 43 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 20 derajat bujur timur sampai 30 derajat bujur timur. Nah, untuk batas negara yang meliputi dari negara Rumania itu di sebelah utara dengan Ukraina, di sebelah barat dengan Hungaria dan Serbia, di sebelah selatan dengan Bulgaria, dan di sebelah timur dengan Ukraina, Moldova, dan juga Laut Hitam. Negara Rumania memiliki iklim sedang, yaitu musim dingin yang dingin dan berawan, serta diiringi dengan salju dan kabut, dan juga musim panas yang cerah. Untuk flora dan fauna yang ada di negara Rumania yaitu 3.700 spesies flora dan juga 1.253 spesies fauna antara lain yaitu beruang grizzly. Dan untuk sumber daya alam yang terdapat di negara Rumania yaitu ada cadangan mineral, batu bara, biji besi, timah, emas, dan juga tembaga. Hal unik yang bisa kita dapatkan atau bisa kita temukan di negara Rumania yaitu salah satunya adalah populasi gipsi terbesar di Eropa dan museum tambang garam terbesar di dunia. Untuk indikator kualitatif dari negara Rumania yaitu etos kerjanya yang seperti kuat, rajin, tekun, sopan santun, dan rasa hormat tinggi terhadap masyarakat atau penduduk lainnya. Untuk tingkat pendidikan dari negara Rumania, 98,8% penduduknya sudah melek huruf, serta pendidikan yang harus ditempuh di negara ini selama 14 tahun. Mata pencaharian penduduk di negara Rumania yaitu seperti tenaga pendidik, serta pertanian yang dimana menjadi aspek penting dari negara Rumania. Sedangkan untuk data-data indikator kuantitatifnya, Rumania memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,58% dan juga jumlah penduduk sebesar 18.326.327 jiwa. Dan juga angka kelahiran sebesar 8,6 per 1000 yang dimana untuk rata-rata indikator negara maju yaitu 11 per 1000. Maka bisa disebut negara Rumania adalah negara maju. Dan untuk usia harapan hidup di negara ini
yaitu 75,31 tahun pada 2018 dan 76,3 tahun pada 2023 dengan rata-rata indikator negara majunya yaitu 77 tahun. A few moments later. Kemudian yang kedua ada negara Azerbaijan, yang dimana Azerbaijan memiliki luas wilayah seluas 86.600 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 10.420,515 jiwa. Negara Azerbaijan memiliki bentuk pemerintahan yaitu Republik Presidensial yang dipimpin oleh Ilham Aliyev dan juga memiliki ibu kota yang bernama Baku. Azerbaijan memiliki mata uang yang bernama Manat Azerbaijan, yang dimana negara ini juga merdeka pada 30 Agustus 1991. Dan untuk letak astronomis dari negara Azerbaijan yaitu 38 derajat lintang utara sampai 42 derajat lintang utara dan 44 derajat bujur timur sampai 51 derajat bujur timur. Negara Azerbaijan berbatasan dengan negara yang meliputi di sebelah utara dengan Rusia, di sebelah selatan dengan Iran, di sebelah barat dengan Armenia, Georgia, dan juga Turki, dan sebelah timur dengan Laut Kaspia. Untuk iklim yang ada di negara Azerbaijan ini dilihat dari suhu seluruh Azerbaijan yang teratur dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti massa udara yang masuk ke negara ini. Untuk flora dan fauna yang terdapat di negara Azerbaijan ini sebanyak 4.500 spesies flora dan juga fauna seperti ibex atau kambing gunung. Untuk sumber daya alam yang bisa kita temui di negara Azerbaijan ini yaitu seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, dan juga bauksit. Minyak bumi dan gas alamnya ini menjadi salah satu produsen minyak terkemuka di dunia. Untuk indikator data kualitatifnya di negara Azerbaijan yaitu etos kerjanya yang dimana melibatkan kemampuan untuk bertahan dalam melewati tantangan atau bisa disebut orang-orangnya itu gigih. Untuk tingkat pendidikannya di negara Azerbaijan ini mencapai 99,8% penduduknya sudah melek huruf pada tahun 2018. Namun ada kesenjangan dalam aspek pendidikannya, yaitu seperti kesenjangan akses pendidikan dari wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Untuk mata pencaharian yang ada di negara Azerbaijan ini meliputi dari sektor jasa, pertanian, industri, sektor minyak, dan juga gas. Untuk data kuantitatifnya, angka pertumbuhan penduduk di negara Azerbaijan ini mencapai 0,89% pada 2018 dan mengalami penurunan sampai 0,43% pada 2023 dengan rata-rata indikator untuk negara maju yaitu 0,1%. Maka bisa disebutkan bahwa negara Azerbaijan ini masih termasuk ke dalam negara berkembang. Untuk jumlah penduduknya ini sebanyak 9.942.300 pada tahun 2018 dan 10.420.515 jiwa pada tahun 2023. Dan untuk angka kematian bayi di negara Azerbaijan pada tahun 2023 yaitu mencapai 11,9 per 1000, yang dimana tidak memenuhi indikator negara maju yang sebesar 6 per 1000. Dan untuk angka kelahiran bayi di negara Azerbaijan mencapai 11,5 per 1000 pada tahun 2023 dengan rata-rata indikator negara maju yaitu 11.
Untuk usia harapan hidup di negara ini pada tahun 2023 yaitu 74,9 tahun dengan rata-rata indikator negara maju yaitu 77 tahun. Untuk pendapatan per kapita dari negara ini sebesar 7.717.900 US dollar pada tahun 2022 dengan minimal penghasilan per kapita satu tahunnya yaitu 27.900 US dollar. Georgia dengan luas wilayah sebesar 69.700 km persegi dan jumlah penduduknya sebanyak 4.930.647 jiwa dengan bentuk pemerintahan semi presidensial. Nama ibu kota Georgia yaitu Tbilisi. Georgia memiliki batas negara dengan Rusia, Armenia, Turki, Azerbaijan, dan berbatasan dengan Laut Hitam. Iklim di Georgia dibagi menjadi dua zona utama. Georgia Barat jauh lebih basah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 sampai 4.000 mm, sementara Flatlands dengan cenderung sedikit hangat sepanjang tahun. Sumber daya alam Georgia ada pada sektor perikanan karena banyaknya sungai dan danau pedalaman yang bisa digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air dan air yang dihasilkan untuk keperluan air minum. Armenia, batas negara Armenia yaitu Georgia, Azerbaijan, Turki, dan Iran. Armenia yang memiliki luas sebesar 29.743 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.989.091 jiwa dan bentuk pemerintahannya yaitu Republik Parlementer. Untuk iklim di Armenia adalah iklim benua dataran tinggi, musim panas, kering, dan cerah berlangsung dari Juni hingga pertengahan September. Armenia memiliki kekayaan flora dan fauna, terdapat sekitar 12.000 hewan, 11.000 diantaranya adalah serangga dan invertebrata, dan 3.200 spesies tumbuhan. Tumbuh di Armenia, 120 diantaranya hanya tumbuh di Armenia dan menyandang nama tempat di Armenia. Ukraina yang memiliki luas wilayah sebesar 603.550 km persegi dan jumlah penduduknya sebanyak 43.306.477 jiwa dengan bentuk pemerintahannya yaitu Republik Semi Presidensial dan nama ibu kotanya yaitu Kiev. Ukraina memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Rusia dan Belarus, sebelah timur berbatasan dengan Rusia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Hungaria, Laut Azov, Moldova, dan Rumania. Sebelah barat berbatasan dengan Slovakia dan Polandia. Flora fauna di Ukraina cukup beragam, terutama spesies jamur, mikroorganisme, hewan, dan tumbuhan. Dengan fauna seperti serigala, link, beruang coklat, berang-berang, dan hamster. Sumber daya alam negara Ukraina memiliki sektor pertanian yang kuat dan menjadi negara produsen utama gandum dan jagung.